Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan mengenai apa itu Django. Django merupakan salah satu web framework yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi web secara cepat dan terstruktur menggunakan bahasa pemrograman Python. Django sendiri terdiri dari beberapa versi. Untuk di tutorial kali ini kita akan menggunakan versi 2.2, yaitu versi LTS dari Django. Versi LTS berarti versi ini akan disupport lebih lama dibanding versi-versi lainnya. Untuk versi 2.2 sendiri akan disupport sampai dengan triwulan pertama di tahun 2022. Untuk Django versi 1.1, supportnya akan berakhir di triwulan pertama di 2020. Dan versi 1.1 ini adalah versi terakhir yang mendukung Python 2.7. Sehingga untuk menggunakan Django versi 2.2, kita harus sudah menginstal Python versi 3 ke atas. Django sendiri dibuat di tahun 2003 oleh dua orang web developer di salah satu kantor surat kabar di Kanada, US, yaitu Simon Wilson dan Adrian Holovetti. Nama Django diambil dari salah seorang gitaris favorit dari Simon Wilson, yaitu Django Reinhardt. Django ini telah digunakan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti Instagram, Spotify, Dropbox, dan Disqus. Mengapa Django banyak digunakan? Yang pertama karena arsitektur dari Django itu sendiri. Umumnya klien atau user akan melakukan sebuah request ke server. Dari server, di situ dikirimlah ke arsitektur dari aplikasi web yang digunakan. Untuk Django sendiri sebenarnya menggunakan arsitektur model view controller dengan sedikit modifikasi, di mana pada web framework Django terdapat yang namanya URL conf, kemudian ada views, kemudian ada model, dan ada template. Pada model view controller terdapat sebuah controller yang mengendalikan request user lalu memilih model dan views yang akan ditampilkan. Di Django sendiri yang menjadi controller adalah URL conf dan view. Yang menjadi view adalah template. Jadi user akan memberikan sebuah request, kemudian akan ditangani oleh URL conf. Dari URL conf dia akan memilih views yang sesuai. Views, jika request tersebut membutuhkan query ke database, maka views akan mengambil data dari model. Jika ternyata request tersebut tidak membutuhkan data, maka views hanya langsung memilih template yang tepat. Jika membutuhkan data, pertama-tama views akan memilih data dari model, kemudian views akan memilih template yang sesuai, lalu data yang didapat akan dimasukkan ke dalam template yang kemudian ditampilkan kembali ke user. Demikian mengenai pengenalan Django. Pada sesi selanjutnya kita akan berkenalan dengan setup project dan arsitektur aplikasi Django.